Kalau yang sebelumnya anggarannya itu kalau sehari. Kalau untuk sekarang ini susah. Iya, itu. Ya, baik ya. Lah. Tergantung apa model ya. Kalau kita apa Perkenalkan, nama saya Mati Putra. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Komunikasi. Pasar Umber Kelapa Tembilan Hulu, yang dikenal juga dengan Pasar Kayu Jati, terletak di Jalan Ahmad Yani Parit 10, Kelurahan Tembilan Hulu, dengan luas tanah 1.500 meter persegi milik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dibangun pada tahun 2001 sebagai pasar tradisional untuk daerah Tembilan Hulu dengan sebutan Pasar Kayu Jati karena berdampingannya pasar ini dengan Jalan Kayu Jati. Akan 730 bal pakaian. Melarang impor pakaian bekas. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Dan sekarang saya berada di Pasar Kayu Jati Tembilahan, dan saya akan mencoba berbicara dan berbincang-bincang kepada pedagang barang bekas impor atau PJ. Berapa kira-kira pendapatannya Kak? Kisarannya aja untuk sebulan Kak dari jualan ini, PJ ini. Ya dari yang terendah sampai tertinggi lah Kak. Misalnya pernah dapat berapa gitu. Kadang bisa juga tambok ada kayak mana jualan kalau tambok. Nah, tahu ya tambok kalau orang kayak mana tambok. Kadang bisa 3 hari tamboknya. Kalau pendapatan sebulan ini mungkin istilahnya tak bisa dipastikan. Iya. Tapi kalau untuk kalkulasi cukup lah ya istilahnya kan. Masalahnya ini kadang-kadang ada juga sehari itu ada yang tidak pelaris. Kadang-kadang melebihi daripada target. Nah, tergantung rezeki lah gitu kan. Tak bisa dipastikan. Kalau logikanya istilahnya kalau penghasilan kalau untuk bulannya rata-rata lebih lah 1,5 juta. Kalau sehari tembus 3 juta. Satu hari. Ya. Kalau untuk sekarang ini 300 juta susah. Iya. Itu. Karena memang juga banyak juga orang yang jualan. Iya. Gitu. Baju bekas atau impor yang dimana pemerintah sudah melarang atau akan memberi sanksi kepada siapa saja yang berjualan barang bekas atau impor, karena menurut dari kutipan perkataan Pak Jokowi, dia mengatakan bahwa barang bekas impor akan mengganggu industri tekstil dalam negeri. Misalnya nih ada nih berita-berita isu-isunya nih, kalau misalnya kan barang impor bekas ini kan dilarang nih Bang. Kalau menurut Abang kayak mana tanggapan Abang untuk kayak gitu tuh Bang? Ya tanggapan abang ya kalau dapat jangan sampai lah, jangan sampai dilarang lagi. Ya lebih utamanya ya boleh dikatakan merasa ini semuanya banyak ke PJ di sini kan. Dari sekolah anak-anak makan minum di sini semuanya kan. Lagi pula kalau untuk cari keuntungan nggak ada. Iya kan tuh. Kita memang cari makan. Iya, cari makan aja. Bekas sepeda, kasur, yang jenis impor itu kan dilarang sama pemerintah. Cuman untuk sekarang ini kalau kami pedagang PJ yang dari dulu sampai sekarang memang tak bisa ngomong lah dulu kan. Jadi istilahnya macam mana lah. Kalau bisa ada kebijakan yang lain gitu kan. Masalahnya makan kita segala sesuatu itu dari sini juga. Misalnya ada yang lain menghasilkan, maulah kita pindah ke yang lain. Misalnya kayak dagang kain baru misalnya kan. Nah, modal besar juga di sana kan.
Cuman kalau untuk entahlah kalau bagi orang-orang yang membuka kedai tempat yang besar-besar di kota-kota itu kan banyak yang besar, yang pakaian bekas nih kan. Mungkin modal orang tua ratusan juta kita tidak tahu kan. Kalau kita ini masyarakat kecil, kalau di sini kan ada APKL-nya kan, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, cuman kecil untuk makan hari-hari, alhamdulillah. Cuman kalau untuk meraup yang besar tuh mungkin orang-orang yang besar-besar mungkin. Kalau kita di sini sekedarnya lah kan. Gitu. Kayak mana harapan abang ke depannya untuk jualan baju bekas kita atau PJ bahasa kita nih bang? Kalau untuk kedepannya kita mudah-mudahan ya kalau namanya ilegal ya ilegal ya. Tapi kita kalau bisa maju terus. Selagi pula kita masih bisa untuk makan lah ya, bukan kita cari untuk kekayaan ya. Salah kalau untuk luar sana orang kayak mana ya. Itulah harapannya. Iya Kalau gitu. untuk diberhentikan di sana 15.000 orang minta masuk ke lapangan garmen ya. Iya. Karena seluruh mendunia dan PJ ini kan sampai TV kan sampai masuk TV. Pemilihan yang utama kunjungan. Tapi sekarang nih nggak pemilihan lagi. Sekarang pemilihan paling terbawah ya. Di antara kota-kota lain. Kenapa kok bisa gitu? Alasannya kenapa? Karena ya duit orang luar lah pada sini. Emang dari nenek-nenek moyang awal kan sudah jualan PJ ini kan. Bukan baru-baru ini aja kayak gitu. Kita belum kawin udah jualannya ini. Jangan dah anak kami deh, bukan PJ Belum nikah lagi kita dah ini jualannya. Sekolahan semuanya ini dari sini semua. Kalau ini sempat dimatikan, matilah kami semuanya. Ibaratkannya kan. Anak sekolah lagi ya. Anak sekolah, anak kebun tak ada, inilah pencaharian semua. Pencaharian. Mudahan lah istilahnya kalau tak bisa pun diapakan dilegalkan. Tapi kami dari masyarakat yang pengusaha PJ ini berharap lah pakai badan jasa kebijakan pemerintah kan. Jadi kalau tak bisa apa boleh buat. Kami itu kalau kita tuh memantau tidak bisa juga. Apalagi kita ikut di pemerintahan kita. Selama ini kan yang namanya barang second kan ilegal namanya kan. Itu bahasanya tadi yang menjadi permasalahan ya, yang di sama pemerintah tadi ya. Cuman bagaimana bisa dilegalkan gitu. Bagaimana berapa persen gitu kan ya. Yang jelas bisa lah orang-orang istilahnya partai besar berurusan. Kalau kita ini kan di kaki lima. Ya sekedar untuk cari makan. Misalnya kan kita bergantung dari sini semua gitu. Anggaplah Bapak satu, berapa banyak orang di Tembilahan nih atau di kota-kota lain kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini di stop kan kemungkinan macam mana lah, mungkin istilahnya yang menderita pun banyak. Di bawah provinsi kan ada kabupaten. Berapa kabupaten juga yang mengelola sekian. Itu yang jadi permasalahan. Satu kabupaten tuh berapa penduduk jiwanya, berapa persen pula lagi yang mengelola ini ya gitu ya. Kita tidak tahu kayak Sulawesi, kayak Bali, kayak Bandung, Palembang, Jakarta. Tahu pasar Senen kemana ya? Partai besar. Cuma kalau dapat janganlah untuk pelampiasannya kena ke sini. Kena ya. Iya. Oke. Harapan kami ini kan istilahnya kan bagaimana caranya lah istilahnya. Supaya bisa diapakankah gitu kan. Tapi kalau untuk di stop semuanya berarti mungkin mati pencariannya. Menolak kebijaksanaan pemerintah kan tidak bisa juga. Karena memang dia yang punya kebijakan, kita tak bisa juga melawan pemerintah ya gitu Pak ya. Mana itulah harapan kami itu sebagai pedagang kecil gini kan. Iya. Kalau ada penghasilan lain kan, sampingan lain, tak begitu-gitu juga lah kan. Jadi cemas ya, was-was lagi. Semuanya tak ada yang polos. Pedagang PJ atau barang bekas impor hanya bisa berharap agar ada kebijakan dan solusi yang paling tepat untuk mereka semua. Dan pasar kayu jati bukan hanya sekedar pasar tradisional. Jauh lebih dari itu, melibatkan harapan-harapan untuk melanjutkan hidup dan tempat untuk menggantung cita-cita mereka.